Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tradisi Ramadan para khalifah terdahulu. Khalifah Utsmaniyah memfasilitasi bulan Ramadan untuk ibadah dan pesta malam bersama penduduk kotanya. Para pemimpin muslim memuliakan bulan Ramadan dengan berbagai aktivitas. Bagi umat Islam, kehadiran bulan Ramadan merupakan anugerah. Hal itu dikarenakan banyaknya keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan, termasuk turunnya Al-Quran. Sangat layak jika kaum muslimin menyambut datangnya bulan mulia itu dengan penuh sukacita, juga mengisinya dengan aktivitas yang mulia. Hal ini dilakukan mulai dari rakyat jelata hingga para pemimpinnya. Para pemimpin muslim yang bertanggung jawab atas terjaganya ajaran agama menyambut bulan mulia dengan berbagai macam aktivitas. Bagi mereka, Ramadan adalah bulan yang harus diberi prioritas perhatian oleh manusia. Salah satu kegiatan yang semerak di istana pada bulan Ramadan adalah kajian ilmu-ilmu keislaman. Hal ini misalnya digalakkan oleh Khalifah Al-Qadir Billah, salah satu penguasa di era Bani Abbasiyah. Khalifah Al-Qadir Billah dikenal sebagai pemimpin yang mencintai ilmu. Dalam fikih, Al-Qadir yang bermazhab Asy-Syafi'i berguru kepada seorang ulama besar di masanya, yaitu Abu Bishr Ahmad Al-Harawi. Tidak cuma berguru, Khalifah Al-Qadir Billah juga mampu menghasilkan beberapa karyanya. Di antaranya adalah kitab yang berisi tentang berita wafatnya Rasulullah SAW. Khalifah juga menulis kitab bantahan terhadap kaum Mu'tazilah, serta kitab yang menerangkan perselisihan antara Abdul Azizi dan Bashir Al-Marisi. Ketiga kitab tersebut biasa dibacakan oleh Abu Al-Hasan bin Al-Hajib di hadapan para ulama dan para qadhi di istana kekhalifahan Baghdad ketika bulan Ramadan. Kitab-kitab itu juga dibaca di istana Malik Al-Ashraf yang berada di Syam. Kala itu, yang menjadi penasihat istana adalah Syekh Syamsuddin yang merupakan cucu dari Ibnu Al-Jauzi. Nasihat-nasihat Syekh Syamsuddin memang amat dirindukan oleh umat ketika itu. Bahkan ketika ia menyampaikan nasihat di atas mimbar, jamaah yang hadir pun akan terbawa suasana hingga menangis tersedu-sedu dan berdiri dari majelis dengan mata sembab. Majelis tersebut biasanya digelar di setiap hari Sabtu di bulan Rajab, Sya'ban, dan juga bulan Ramadan. Suatu saat Syekh Syamsuddin masuk ke istana Malik Al-Ashraf, kemudian memintanya untuk membaca kitab Maqasid As-Salah karya Imam Izzuddin bin Abdissalam. Kitab itu dibaca hingga selesai dan ia pun memujinya. Syekh Syamsuddin kemudian menyampaikan kepada khalayak agar kitab tersebut dijadikan bahan bacaan. Setelah itu, kitab Maqasid As-Salah pun tersebar dan banyak disahdi. Sya'ban bin Husain Qalaun yang berkuasa di Mesir juga menginisiasi pembacaan kitab selama bulan Ramadan. Misalnya yang dibaca adalah Sahih Al-Bukhari, dimulai daripada bulan Rajab, berlanjut hingga bulan Sya'ban, dan diakhiri di bulan Ramadan. Pembacaan kitab hadis yang masyhur itu juga dihadiri oleh sultan, para ulama, serta para pejabat tinggi pemerintahan di kala itu. Pembacaan Sahih Al-Bukhari dilaksanakan di istana yang berada di dalam Qal'ah Jabal, yaitu benteng gunung. Bangunan ini sebelumnya dibangun oleh Salahuddin Al-Ayyubi di puncak gunung Muqattam. Adapun tradisi di istana Utsmaniyah, di masa Daulah Utsmaniyah, tibanya bulan Ramadan disambut oleh istana dengan berbagai macam kegiatan mulia. Sultan yang berkuasa kala itu mengundang para duta besar negara-negara lainnya ke istana dalam rangka menyampaikan ucapan selamat atas datangnya bulan mulia. Pihak istana juga mengundang masyarakat, baik yang muslim maupun yang bukan, untuk berbuka puasa bersama di istana. Di istana Utsmaniyah juga didirikan sholat tarawih yang dihadiri oleh sultan. Sedangkan di bulan akhir Ramadan, maka sultan, para menteri, serta para pejabat tinggi pemerintahan menghadiri sholat tarawih di Masjid Hagia Sophia. Pihak istana juga memerintahkan agar dipasang lampu-lampu berbagai warna di jalan-jalan untuk menyemarakkan suasana Ramadan. Di masa berkuasanya Sultan Mustafa III, diadakan tradisi baru semasa bulan Ramadan, yakni pembacaan kitab tafsir karya Imam Al-Baidawi
yang diikuti oleh sultan. Tafsir yang satu ini merupakan kitab yang dipandang istimewa oleh para penganut mazhab Hanafi, yang merupakan mazhab fikih resmi Utsmaniyah saat itu. Tradisi pembacaan tafsir Al-Baidawi ini terus berlangsung hingga berakhirnya kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Pembacaan tafsir tidak mesti berurutan sesuai urutan surah-surah pada mushaf. Pada tahun 1785 Masehi, pembacaan tafsir dimulai dari surah Al-Fatihah. Sedangkan pada tahun 1755 Masehi, pembacaan dimulai dari surah Al-Isra hingga berlangsung sampai Ramadan tahun 1778. Sedangkan pada Ramadan tahun 1779 sampai 1784 dibacanya surah Al-Fath. Di bulan Ramadan juga menjadi kesempatan bagi sultan untuk bertemu rakyatnya secara langsung dalam jamuan buka puasa bersama. Sebagai timbal balik, hadirin kemudian mendoakan kebaikan untuk sultan. Tradisi ini disebut sebagai manasib marjaniyah. Adapun para menteri dan pejabat lainnya, mereka membuka lebar-lebar rumahnya tiap hari Senin dan juga Jumat sepanjang Ramadan. Masyarakat dijamu untuk berbuka puasa dengan berbagai macam hidangan, semisal buah-buahan, minuman, kacang-kacangan, serta berbagai jenis makanan-makanan lainnya. Acara buka bersama itu pun biasanya diiringi dengan bacaan Al-Quran yang sangat merdu. Itulah tradisi di bulan Ramadan di era para kekhalifahan dalam agama Islam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.